pagi bersama Tuhan kepala, pedamkan mata sejenak. Bapa, pagi yang cerah yang Kau berikan hidup kami, yang Kau pelihara kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Maka sebelum kami mengadakan acara lain, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, dan lembutkan hati kami, sehingga firman menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membuka Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayat 40. Saya bagi dalam dua bagian, ayat 14 sampai ayat yang ke-30 dan 31 sampai 40 besok. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayat 30 dan 31 sampai 40 besok. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring Petrus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan, Bapa, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu lelaki dan perempuan akan bernubuat, dan turun-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan dapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku kepada hari-hari itu, dan mereka akan berbuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpal-gumpal asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Nah, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan nyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencana yang telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tapi Allah memegangkan Dia, melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, Bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya pun masih ada pada kita sampai hari ini. Ayat 30. Tapi ia ada seorang nabi, dan dia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan menundukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Puji Tuhan. Kita lihat khotbah Petrus. Siapakah Petrus? Petrus seorang yang pernah menyangkal Yesus 3 kali. Petrus saat ini dulu orang yang pernah menyangkal Yesus ketika menghadapi anak daripada dikatakan hanya hamba perempuan saja sudah takut dan menyangkal Yesus. Tetapi apa yang terjadi ketika Petrus dipenuhkan dengan Roh Kudus? Ada keberanian yang luar biasa. Ada sesuatu power, kekuatan yang luar biasa yang memenuhi dalam hidup Petrus, di mana kita perhatikan ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan suara nyaring
Ia berkata mereka, hei kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahui dan tampaklah perkataanku ini seorang yang tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang firman Allah dengan perantara Nabi akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Tuhan, Bapa akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anak lelaki dan perempuan akan berbuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orangmu yang tua akan dapat mimpi dan selanjutnya. Ya, Petrus untuk berani datang kepada diri. Setelah Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus, dan manusia yang lain yang begitu berani menghadapi tantangan hidup. Betapa penting kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Betapa penting kita dibaptis dengan Roh Kudus, sehingga kita berani dalam menghadapi hidup ini dengan penuh dengan tantangan. Bahkan firman Allah berkata kembali pada ayat yang ke-24, tetapi Allah membagikan Yesus dengan melepaskan Yesus dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Ya, Yesus telah mengalahkan apa dikatakan, ia tidak terbelenggu oleh sengsara maut, tapi maut telah dikalahkan. Dan firman Allah berkata 1 Korintus 15 ayat 26, musuh yang terakhir maut telah dikalahkan di bawah tapak kaki. Maut kalah, berarti Yesus menang. Kalau Yesus menang, saudara juga menang. Terimalah dengan iman. Masalah yang saudara hadapi, masalah yang saudara hadapi, problem yang saudara hadapi, kalau Yesus menang, hari ini saudara juga harus menang dalam menghadapi tantangan hidup. Persoalan ekonomi, rumah tangga, bisnis saudara, percaya Tuhan akan beserta saudara. Kalau Dia menang, saudara juga menang. Ingat Roma 8 ayat 1, jika Allah pihak kita, siapakah lawan kita? Kalau Yesus sudah menikmati kemenangan, saudara juga menang dalam menghadapi persoalan yang saudara hari ini. Saudara menang dalam menghadapi persoalan masalah yang saudara hadapi. Saudara menang hari ini dalam problem yang saudara hadapi, karena Tuhan beserta saudara dan Tuhan sudah menang atas maut. Amin. Benar Bapa di surga. Kami terima dengan iman kemenangan yang Kau berikan. Biar Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, dan kami adalah orang yang berkemenangan. Memberikan besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan bekerja di garis depan. Pelihara mereka, pelihara keluarganya. Hikmat yang dari Tuhan Kau berikan mereka dalam tugas yang berat. Kau sudah sertai, dan kami bersyukur COVID ini semakin sudah mereda, dan kami boleh menikmati sebentar lagi menjadi endemi, bahkan negara kami ekonomi tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, saudara terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudusnya dari saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.